ABM, selamat datang kembali di podcast Satgas PPKPT ABM. Bersama aku Arika Safira sebagai moderator di episode kali ini yang bakal nemenin ruang dengar kalian beberapa menit ke depannya. Yang tentunya dengan tema yang sangat seru, edukatif, dan membuka cakrawala baru buat kita semua. Nah, biasanya kan kalau kita membahas tentang podcast Satgas PPKPT itu berhubungan tentang lingkup kita yang ada di kampus aja. Tapi kali ini beda nih karena di episode ini kita kedatangan tamu kita yang sangat spesial. Ada Kak Adi, alumni kampus kita yang sangat hebat banget ini. Untuk Kak Adi mungkin bisa kenalan. Oke, makasih ya Rika. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Akbar Adi Saputra. Biasa teman-teman panggil aku Adi. Nah, aku dulu sebenarnya itu juga itu tahu anggota Satgas. Satgas, ya benar. Ya yang generasi pertama. Iya. Waduh. Paling hebat banget nih. Ya enggak lah. Kali. Ya emang pertama dulu waktu awal pembentukan Satgas ABM. Nah, aku dulu bantu di bagian ya sosial media, terus editing dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku udah lulus dari STI Malang Khususwara bulan Oktober kemarin tahun 2025. Jadi sekarang punya kesempatan main ke sini, main ke Satgas lagi. Makasih ya Kak Adi udah bisa ngulangin waktunya buat isi podcast kita nih di Satgas. Iya. Sebagai alumni Satgas, sebagai alumni kampus juga. Nah, dengar-dengar kan kemarin Kak Adi udah ngerasain nih magang di PT perusahaan yang besar di PT MIDI Utama Indonesia yang biasa kita kenal tuh sebutannya Alfa Media. Terus boleh nggak sih Kak Adi untuk spill apa aja sih kalau di perusahaan besar kayak gitu lingkup kerjanya tuh gimana, ngapain aja, dan bedanya di antara tempat kerja sama di kampus itu kayak gimana? Oke, aku jawab ya. Mungkin dari awal dulu kok aku bisa nyasar nih, kok bisa ketemu informasi terkait magang di Alfamidi ini gimana ceritanya. Pertama dulu tuh sebenarnya kan waktu setelah lulus ya Arika, itu ada informasi dari CDC kampus. Itu informasinya terkait dengan program pemagangan nasional yang diadakan oleh Kemnaker. Nah, waktu itu tuh memang pas banget waktunya di bulan Oktober. Habis lulus aku langsung daftar. Jadi kan lulus aku lupa ya tanggal berapa ya, tanggal belasan gitu. Oktober tanggal masih belas-belasan pertengahan bulan itu aku dapat informasi dari kampus. Nah, aku daftar lah. Sebenarnya ya iseng ya, iseng berhadiah. Nah, aku daftar waktu itu loh, kok lolos, dan ternyata waktu itu aku lolos di PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau biasa orang-orang taunya itu Alfa MIDI. Nah, aku dulu itu magangnya di head office-nya, jadi di kantornya itu di Tangerang, di Banten. Nah, memang agak jauh sih ya kalau dari Malang sini, memang jauh banget. Aku dapat kesempatan di sana dan waktu itu aku magang di posisi supporting auditor. Jadi aku di sana bantu-bantu eh kerjanya internal auditor di Alfamidi. Banyak banget sih. Terus kan tadi bedanya Bedanya antara di kampus sama tempat kerja yang baru. Nah, kalau di kampus kan sebenarnya ini dari segi job desk sama apa yang kita pelajari lah ya. Kalau di kampus sebenarnya kita kan belajar terkait teori-teorinya. Nah, tapi kalau di magangnya itu kita udah dihadapkan dengan real case yang ada di saat ini gitu, tergantung perusahaannya masing-masing. Jadi waktu itu aku juga sebenarnya ada, karena aku masih magang, jadi ada batasan terkait job description yang aku dapat, Rick. Jadi nggak semua kerjaan auditor itu dilimpahkan ke aku. Jadi aku waktu itu cuma dapat satu job desk aja, itu buat rekapitulasi dan buat dashboard. Nah, itu ya masih ada kaitannya dengan audit. Jadi aku ngerekap semua data-data dari perusahaan yang didapetin gitu. Mungkin aku nggak bisa sebut semua karena kan banyak ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan. Intinya ya kalau audit sendiri itu kerjanya audit internal ya, terutama itu memeriksa entah itu laporan keuangan, tentang kepatuhan perusahaan dan lain sebagainya. Banyak sih yang perlu dicek oleh auditor. Itu juga nanti akan menjadi laporan buat kami apakah ada teman atau tidak. Gitu sih. Kalau di kuliah kan sebenarnya kita juga sama sih. Sama, kita belajar tentang bagaimana cara audit internal itu seperti apa. Terus ada apa aja audit internalnya, sama. Cuma bedanya ya kita langsung terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Ya, betul.
gitu. Keren ya Kak, berarti bisa menambah pengalaman dari yang mungkin masih bingung di tempat kuliah, terus akhirnya selesainya udah bisa langsung terjun ke tempat kerja. Dan banyak pengalaman juga yang udah bisa diambil. Oke. Terus kalau menurut Kakak nih, kalau di dunia kerja tuh kan ada mungkin untuk beberapa mahasiswa itu mikirnya kayak eh apa sih, kayak mengadu kemampuan teknis ataupun kayak pinter-pinteran nih, gede-gedean IPK. Terus kalau dari pengalaman Kak Adi sebagai editor di perusahaan, sebenarnya seberapa besar sih penilaian karakter seorang yang memengaruhi keberlanjutan karir kita dari tempat kerja ke dunia karirnya nanti? Oke. Kalau sebenarnya kalau itu tuh banyak ya dari mahasiswa itu eh, apa ya, kompetisi di Iya, IPK. ajang-ajangan. Ya sebenarnya itu budaya yang positif ya guys ya. Jangan jangan kalian anggap aku kuliah kayak gini-gini aja. Jangan, kalian harus punya ambisi sama target. Jadi kalau kalian kuliah itu sekalian aku ingin lulus dengan IPK cum laude 3,9, 3,8 atau mungkin kalau bisa 4, itu kan Iya. keren banget. Nah sebenarnya IPK ini tuh penting sih. Penting karena ini kayak tiket awal kalian masuk nanti kalau di dunia kerja. Kan waktu kalian melamar kerja pasti hal yang pertama kali dilihat oleh HR atau di sananya di talent acquisition-nya itu pasti mereka lihat background kita, Iya. nilai kita, terus apakah kita punya pengalaman organisasi. Kayak Satgas ini kan sebenarnya masuk dalam lingkup organisasi juga kan. Kita belajar terkait tentang bagaimana kita menangani sebuah masalah, terus kita memberikan solusi itu seperti apa. Nah, itu tuh sama, itu juga penting. Jadi kita sebagai mahasiswa memang sah-sah aja kita berkompetisi seperti itu, dan itu nanti bakal apa ya, berdampak ke dunia kerja. Karena ketika kita udah banyak belajar terkait hal-hal di kuliah, itu nanti kita bakal gampang mengikuti apapun yang diberikan, contohnya job desk yang diberikan oleh mentor atau apa waktu di dunia kerja. Jadi itu penting guys, jangan sampai kalian just sosok lah kayak biasa aja kuliah, nggak ada target, Yang harus penting selesai. iya. Gitu kan kebanyakan mahasiswa sekarang gitu ya Kak. Nah, kita harus punya target, kayak contohnya aku pengen lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus. Nah, itu penting. Nah, itu nanti bakal ngefek ke dunia kerja juga. Gitu. Oke. Berarti emang sebenarnya kalau IPK itu juga berdampak juga untuk ke Iya, tempatnya kita kerja benar. nanti ya Kak ya. Oke. Nah, kalau misalnya kan kalau di kampus itu kan kita ada Satgas sebagai penanganan atau wadah untuk mahasiswa yang mungkin kena kekerasan atau bullying dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di tempat kerja nih, apa sih tindakan yang apa maksudnya Yang dilakukan gitu ya. Heeh. Kalau misalnya kita di tempat kerja kita dapat kayak bullying kah atau kekerasan, kita tuh harus kemana sih kalau di tempat kerja tuh? Apa emang ada wadahnya juga di sana? Kalau sepanjang yang aku tahu selama magang ini, sebenarnya di perusahaan Alfamidi itu ada wadah tersendiri namanya whistleblowing system atau WBS. Itu di Alfamidi ada. Jadi WBS ini apa sih, kan banyak yang nggak tahu tuh. Nah, kalau di Alfamidi sendiri itu WBS ini salah satu sistem yang digunakan, sarana lah ya, sarana komunikasi yang digunakan semua karyawan, seluruh karyawan untuk melaporkan segala tindakan kayak kekerasan seksual atau penyebaran berita yang tanpa dasar, tanpa fakta yang jelas, atau berita hoax lah, itu tuh pasti diperhatikan. Terus ada juga kayak perundungan, tadi udah ya, perundungan dan lain sebagainya, kayak di sekitar kita kurang nyaman, ada penyudutan atau hal lain, itu sangat diperhatikan di perusahaan ketika aku magang dulu. Jadi ada kanal sendiri lewat email. Jadi Alfamidi punya email tersendiri untuk melaporkan segala bentuk kekerasan. Nah, ini memang kadang kita nggak tahu ya, hal-hal yang seperti ini tuh nggak tahu. Kadang kita cuma tahu di kuliah aja. Oh, ternyata di perusahaan juga ada. Namanya WBS itu ada di whistleblowing system. Nah, kalau di Alfamidi itu gimana sih cara melaporkannya? Ya lewat email. Namanya WBS at mmu.go.id gitu. Jadi ada sendiri, nanti koreksi kalau salah, teman-teman bisa lihat di Instagramnya juga, di Instagram Alfamidi. Nanti juga dicari-cari atau di googling, itu banyak sekali. Nah, intinya itu salah satu sarana lah untuk menekan terjadinya kekerasan
entah itu kekerasan seksual, verbal dan lain sebagainya, perundungan, penyebaran informasi diskriminatif, semua itu ada. Apalagi tindakan kayak melakukan korupsi itu tuh memang dicegah Itu banget. Jadi termasuk berarti ya Kak. iya, jadi kalau contohnya kita kayak tahu oh ini ada tindakan kekerasan seksual atau tindakan diskriminatif, itu kita bisa melapor melalui itu, atau kita menjadi korban itu bisa melapor melalui email itu tadi gitu. Oke. Jadi selama magang itu ya merasa aman. Hmm. Jadi itu enggak, kan sebenarnya buat seluruh karyawan tapi buat magang pun juga bisa. Jadi Oh, jadi nggak cuma nggak karyawan. membeda-bedakan, Iya, tapi tetap betul. selagi masih satu perusahaan, berarti di tempat yang sama itu ya Iya, Kak. jadi Ya. ada kanal tersendiri untuk pengaduan gitu. Oke. Berarti sebenarnya aman-aman aja ya, sesuai juga dengan perusahaannya. Pasti di setiap perusahaan ada wadahnya untuk menerima apa Iya, keluh kesah antara kita misalnya dapat kekerasan ataupun perundungan dan yang betul. lain-lainnya. Iya. Oke. Terus kalau melihat dari kemiripan kita nih, terus menurut Kak Adi yang ada di dunia industri seberapa penting sih instansi baik maupun kita di kampus sama di tempat kerja itu tuh memiliki sistem pengawasan dan kanal pelaporan yang kuat seperti ini tuh kayak gimana? Kalau menurutku ya Arika ya itu wajib sih, apalagi kalau kita ada di suatu tempat, di Ya. instansi entah itu perusahaan, entah itu di masyarakat ataupun di kampus, di sekolah. Kalau kita merasa lingkungannya aman, nyaman, itu kan kita akan senang toh Iya. Melakukan melakukan hal-hal, segala aktivitas kan merasa nyaman. Nah, apalagi dengan didukungnya adanya kanal seperti pengaduan, kalau di kampus Satgas, kalau di perusahaan tadi ada whistleblowing. Nah, itu sangat penting karena bisa menjamin hak-hak setiap individu ketika ada kekerasan yang dilakukan kepada kita atau kepada orang lain. Jadi memang sangat penting banget untuk saat ini ya, karena sosial media itu kan cepet banget. Ya, apalagi di zaman yang sekarang ya Heeh. Kak ya. Apalagi kemarin banyak, aku kan sempat di Tangerang. Nah, intinya ya di daerah deket-deket Jakarta Iya. gitu kan. Banyak aku baca berita tentang kekerasan seksual di Transjakarta, di KRL, semua itu ada. Jadi menurutku di transportasi umum pun ada kanal pengaduannya. Kalau teman-teman pernah naik kereta api atau Iya. KRL, itu kan mereka juga ada pengaduan khusus untuk kekerasan seksual. Iya, iya. Dan mereka rata-rata kalau di transportasi umum kan selalu memperingati kalau ada tindakan kekerasan seksual segera melapor Iya. gitu kan. Tanpa Jadi harus takut-takut lagi. nah betul, karena saat ini apa ya, kita nggak tahu orang niatnya apa sama Iya. kita kan. Jadi kita harus tetap hati-hati, apalagi Iya. didukung dengan kanal kayak gitu pengaduan, wah sangat membantu sih. Apalagi itu bisa apa ya, merasa aman bagi kita-kita yang ingin menjalankan aktivitas. Jadi penting banget. Oke. Berarti juga dari diri kita ya harus berani-berani juga untuk Betul. melawan dan berani juga untuk Melapor. gitu. Karena sekarang tuh pasti sudah ada wadahnya guys, untuk kita kayak merasa tidak nyaman itu sudah ada wadahnya masing-masing. Jadi kita harus berani melapor dan pasti kita akan diterima dengan baik kok pelaporannya kita itu, entah itu di Betul. perusahaan ataupun di kampus, di semua sistem di semua masyarakat lah kegiatannya kita gitu. Terus aku mau nanya lagi nih Kak Adi, kalau dari pengamatannya Kak Adi, gimana sih dunia kerja memandang pentingnya ruang kerja yang aman dan menjaga profesional boundary atau batasan profesional antar sesama karyawan? Kalau menurutku itu penting ya, maksudnya waktu aku magang kemarin itu kan aku ketemu dengan orang-orang yang baru, apalagi aku kan di divisi corporate audit. Nah, dalam satu divisi itu yang anak magang itu aku aja kan. Oh, oke. Jadi orang-orang di sekitarku itu karyawan semua. Jadi di situ aku merasa aku anak magang sendiri ya. Gimana ya perusahaan memperlakukan aku sebagai anak magang atau anak baru. Ternyata perusahaan itu sangat suportif, sangat intinya merangkul semua orang gitu loh. Tak terkecuali anak magang, bahkan bisa sering diajak ngobrol. Terus kalau ada apa-apa tuh pasti bilang aja kalau ada apa-apa. Intinya merasa nyaman lah, apalagi lingkungan yang kayak gitu kondusif itu sangat mendukung pekerjaan kita gitu kan. Apalagi kita banyak kerjaan terus ditambah kalau ada masalah dari temen-temen kerja kan itu kan nggak enak. Lebih baik kalau kita punya
rekan itu yang suportif gitu. saling dukung ya Kak. Heeh. Oke. Berarti kalau misalnya di tempat kerja kakak yang kemarin itu nggak ada perbedaan ya antara apa Karyawan yang sama, magang iya. sama yang Yang karyawan karyawan sama dan anak magang, ya ya. bener banget. Iya, emang nggak ada perbedaan. Jadi kita perlakuannya sama, cuma bedanya ya di job desk karena Iya. kan tupoksi untuk anak magang sama karyawan ini sudah beda gitu kan. Itu aja sih. Oh, berarti seru-seru aja ya sebenarnya. Selagi Seru. emang kita juga berani dan kita juga mau Mau belajar, mau belajar untuk pengalaman baru itu. Aku mau nanya lagi nih buat Kak Adi, gimana sih tips dari Kak Adi buat melatih mental biar kita tuh siap kerja, terus paham batasan etika, tapi tetap punya keberanian untuk menegakkan kebenaran di lingkungan seperti itu. Oke. Kalau dari aku sendiri, menurut pandangan aku untuk mempersiapkan diri kita sebelum masuk ke dunia kerja itu pastinya kita harus percaya diri dulu. Artinya kita harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Kayak tadi kan kita harus kuliah ini jangan kuliah-kuliah aja, tapi kumpulkan banyak soft skill, banyak pengalaman, entah itu pengalaman magang, organisasi, karena itu pastinya penting. Ketika kita ditanyai selama kuliah itu kita dapat apa aja, jangan sampai kita bilang cuma dapat materi ini aja, tapi kita juga bisa dapat public speaking, kita dapat gimana cara kita menangani suatu masalah dan lain sebagainya. Itu sangat penting karena hal-hal seperti ini yang dibutuhkan selain akademik kita. Akademik itu memang penting, cuma kita harus barengi dengan non akademik kayak yang lain seperti soft skill kita harus terus kembangkan. Selain itu kita juga harus paham betul, kalau contohnya aku memang tertarik di dunia audit ya. Jadi kemarin aku memang sengaja daftar atau apply-nya yang di bagian audit. Nah, ini memang udah aku persiapin dari jauh-jauh hari. Ketika aku kuliah aku kuatin fundamentalku di bidang audit, di accounting atau akuntansi. Nah, itu memang perlu banget. Nah, selain itu apa tadi aku lupa, Rik, pertanyaannya lagi. Pertanyaan tuh gimana sih cara kita biar bisa mempunyai keberanian di lingkungan sekitarnya? Yang keberanian ya. Nah, keberanian kan Kalau di belum. tempat kerja itu gimana? Nah, itu kalau keberanian sendiri itu kan dibentuk dari kita melewati banyak pengalaman kan. Jangan sampai kayak contohnya kita berani berbicara dengan orang lain, mulai melatih kita berbicara di depan kelas. Itu salah satu hal yang bisa menumbuhkan kita atau keberanian kita di dunia kerja. Artinya ketika kita nanti masuk di dunia kerja, kita nggak takut, ini nanti aku kayak gimana ya, ini nanti tugasku ngapain ya. Jadi kalau kalian udah punya bekal public speaking, terus sering di organisasi dan di kepanitiaan, itu kan pasti kita selalu berani untuk mengungkapkan apapun, apalagi tentang penyelewengan atau disintegritas yang terjadi di sekitar kita. Itu pasti kita bakal memiliki keberanian karena kita memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan. Itu yang penting. Oke, berarti emang sebenarnya kita juga harus dari diri kita sendiri ketika kita kuliah itu emang kita harus memberanikan, entah itu menuju ke tujuan yang udah jelas nanti kita kerjanya harus kayak gimana dan gimana. Jadi kita tuh di tempat kerja nggak usah takut lagi, nggak usah bingung lagi apa yang kita harus lakukan ya Kak. Iya betul. Sebelum kita akhiri, boleh dong dari Kak Adi kasih pesan statement untuk Sobat ABM yang lagi dengerin podcast kita kali ini. Oke, nggak kerasa ya udah closing statement aja nih. Kalau dari aku pesan singkatnya sih buat teman-teman yang masih kuliah nih atau udah di semester akhir, kalau saran aku sih tambah pengalaman kalian, terutama untuk pengembangan soft skill. Atau enggak cari informasi kalau yang masih kuliah cari informasi pemagangan karena itu kan juga penting untuk kita cari tahu dunia kerja itu seperti apa. Terus selain itu kalian harus fokus belajar juga, jangan sampai menunda belajar sampai kita pas ujian baru belajar. Kan banyak tuh mahasiswa yang sistemnya kebut semalam kalau mau. Iya kan, kalau mau ujian itu jangan ya.
kalau bisa ya kalian udah persiapkan di jauh-jauh hari, nama ujian itu kalian tinggal merefresh ulang. Intinya kalian harus persiapkan mumpung masih ada waktu, gali potensi dari diri kalian apapun itu, jangan takut untuk memulai, apapun yang kalian lakukan akan memberikan manfaat ke kalian juga. Selain itu, terus untuk yang mahasiswa di semester-semester akhir nih kan pusing skripsian. Skripsi. Nah, kalian fokus skripsi kalian, kerjakan, selesaikan kalau bisa tepat waktu. Iya. Nah, selain itu juga cari-cari informasi kalau di semester akhir kan biasanya banyak tuh perusahaan yang udah buka lowongan untuk Iya, semester fresh akhir. graduate banget ya. Ya, undergraduate, fresh graduate itu banyak. Jadi cari-cari informasi, jangan sampai kalian terlewat informasi yang ada di sosial Iya, media. benar. Nah, ini peran sosial media. Sebenarnya kan sosial media kita selama ini cuma buat scrolling TikTok, buat hiburan aja. Nah, sekarang rubah algoritma ya, algoritma Iya, TikTok iya. kalian, Instagram kalian itu untuk mencari lowongan informasi Pekerjaan, pekerjaan gitu kan. Atau enggak informasi-informasi lainnya untuk informasi pengalaman kita sendiri. atau enggak informasi apa ya, pengembangan bahasa Inggris atau apa, atau kalian ingin belajar bahasa Inggris itu sangat penting. Intinya bangun diri kalian semaksimal mungkin, jangan sampai kalian nanti setelah lulus menyesal, kenapa aku dulu kok nggak berusaha lebih ya untuk melakukan sesuatu Iya. gitu kan. Banyak orang mahasiswa yang udah lulus menyesal dia karena nggak dapat banyak pengalaman. Terus selain itu bangun profil kalian di sosial media, di LinkedIn. Oh Arik, iya, sekarang kan ya, udah ada ya. Arika udah punya LinkedIn belum? Belum. Nah aku itu masih nanti belum. nanti mulai bangun Iya, oke. relasi di LinkedIn karena itu penting banget LinkedIn atau enggak portal jobs yang lain akan ada banyak itu. Kalian cari aja informasi di sosial media banyak. Mungkin itu aja, jangan takut memulai lah intinya. Bener banget. Itu pesan yang sangat bagus ya buat kita semua. Terima kasih nih buat Kak Adi udah Ya, mau berbagi sama-sama. pengalaman kerjanya, mau ngasih kita pesan dan semua yang Kak Adi alamin di dunia kerja maupun di dunia kuliah. Semoga dari podcast kita kali ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan saat kita mau masuk kerja nanti ya. Dan aku Arika Safira pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Satgas selanjutnya. Terima kasih. Dadah.